Nah, rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasih sayangi. Nah, rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasih sayangi. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi kepada Pak C Nayak. Salam Nayak. Wah, 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 wah. Nayak, 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 nayak. Oke, rekan-rekan tercinta. Kali ini kita akan membahas tentang rumah Ikhwan. Rumah Ikhwan Papua atau tempat tinggal Ikhwan yang ada di PK Pesuki bersama anak angkat Ikhwan ya. Nanti kalian semua akan saya ajak putar-putar di sini, melihat-lihat kandang ayam, lihat kolam, lihat kebun, lihat apa aja deh. Dan nanti kita akan cari tahu di mana ada sesuatu yang amazing nggak di Papua sini, di tempat saya ini ya. Oke, dan kemana-mana stay tune dulu ya. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, comment, dan bunyikan lonceng karena semua itu alias gratis, tidak dipungut biaya alias gratis, tidak bayar. Ya oke, let's go, ikuti Ikhwan, yuk. Rekan-rekan Nayak, ini kamar Ikhwan beserta anakku Hubertus Walilun. Lihat ini, ya bisa kalian lihat, sederhana, cukup nyaman juga, tidak ada apa-apanya ini. Ini tempat tidur anakku Huber, ya. Ada peralatan mainan itu, ada HT, ada DVD, ada loudspeaker. Nih peralatan dia yang sehari-harinya dia itu bikin-bikin di sini ya, misalnya setel musik atau apa, main HP di sini semuanya dan sambil tiduran di sini. Ini adalah tempatnya, tempat tidur anakku Huber. Ini adalah Quran saya ini di sini nih ya. Terus yang sebelah sini ini kan tempatnya panggung ya, jadi saya agak naik gitu rekan-rekan. Terus ini tempat saya yang untuk tidur. Saya agak di bawah sini toh. Tempatnya nyaman juga. Pernah saya syuting itu, pernah saya upload itu video kayak gini ini di sebagian kecil ruang kamar kita ini ya. Terus itu dua kucing kita itu, Mimo dan Senua. Masih kecil itu, yang satu yang hitam itu masih 3 bulan, yang ini sudah sekitar 9 bulan dan belum ada 1 tahun. Ini ada dispenser. Maaf rekan-rekan, gak ada apa-apa, ini cukup ada cuma super mie. Terus kita jalan lagi ke sini, ini ruang tamu. Itu ada mainan istilahnya, peralatan aksesoris khusus Papua semuanya itu ada di atas. Nanti bisa video selanjutnya akan saya jelaskan. Terus ini ruang tamunya yang kemarin itu habis panen beras ya. Jadi ini ada karung-karungan beras itu juga tuh buat dari kita itu, punya kita. Terus ini motor lumayan buat ojek, enggak, buat jalan kalau kita mau ke Wamena atau ke kota, karena kalau ngojek itu mahal bro. Iya, ongkosnya harus 30 ribbon dari sini ke sana ya. Ini ruang tengah ini. Terus kita jalan ke sini rekan-rekan. Nah ini dapur jadi satu dengan kandang ayam kita. Ini kita juga punya ayam ya, kita pelihara ayam juga. Dapur untuk masak itu ya ta. Terus kita ke belakang ke sini, lihat ini Honey, ini dapur Honey kita. Kalau dapur sini itu misalkan pengen masak ke sini juga bisa, yang pengen makan ke Honey sini luar juga bisa. Dan itu taman rekan-rekan, taman yang kita buat ini taman. Ada taman juga, ini cukup lumayan juga ya, bisa untuk duduk-duduk sambil ngobrol sama anak-anak. Dan itu kamar kecil. Terus samping sini lah, ini rekan-rekan, ini adalah kemarin itu sudah jadi ya. Ini kandang umbaran yang buat ayam-ayam kita itu, ternak-ternak. Kita ada ayam ya, nggak ternak sih istilahnya, kita punya ternak ayam, lumayan juga tuh. Yang tadinya 3 sekarang jadi 15. Ini ayam-ayamnya banyak nih, cukup banyak juga kan. Ini adalah kandang yang habis dibikin kemarin itu sudah jadi. Jadi kandang umbaran yang diperluas istilahnya, dibuat khusus untuk ternak ayam, untuk mengumbar di sini ayam. Jadi ayam itu sehat semuanya dan bisa gemuk-gemuk gitu. Luas juga itu. Kalau kita lewat sini lewat belakang sini rekan-rekan Nayak yang saya cintai, kita lewat ini kebun. Aduh, habis hujan tadi. Ini kebunnya ini keladi, ini mau dipanen nanti tanggal 20 dah.
keladinya gede-gede enak. Nah, ini juga ini tempat kita. Ini kebun kita, ada kebun singkong itu, terus ipere. Terus itu buah merah itu rekan-rekan. Itu buah merah itu. Dan sini ini adalah koker yang dibikin anakku. Dia juga di samping kerja sambilan dia juga punya sambilan juga ya. Ini semacam dia bikin bibit segala macam tumbuhan yang ada, tumbuhan hutan termasuk kayak kasuari, ada pohon besi, ekalatus dan pinus, semuanya tuh dia bikin sendiri. Dia cari bibitnya terus ditanam di sini, dia bikin koker kayak gini, lihat. Ini khusus untuk pertanian karena di sini juga pemuda-pemuda sini itu juga diajarkan cara untuk mengelola atau melestarikan lingkungan hutan. Jadi anakku Huber bikin koker kayak gini. Ini nanti di yang pihak pertanian, dari pihak Badan Pertanian yang bisa ngambil ini bibit-bibit ini ditanam di setiap sudut yang ada di kota ataupun di desa-desa kampung-kampung. Ya, terus ini kandang yang kemarin sudah jadi nih, lihat nih. Kita bisa muter toh. Ini bisa muter kandang ini yang sudah jadi ini. Ini dia bikin sendiri rekan-rekan. Jadi kandang ini, kandang umbaran ini untuk ayam ini khusus. Ini dia bikin sendiri, bahannya tuh dari apa ya, semacam kayak bambu tapi bukan bambu ini rekan-rekan. Ini kalau kita bilang itu mungkin kaso ya. Jadi semacam kayak bambu tapi kuat juga sih. Nggak terlalu kuat. Kalau hanya cukup untuk kandang umbaran darurat ini masih bisa untuk digunakan karena unik juga ini cara bikinnya, mereka itu unik. Anakku tuh unik karena bahan ini diperoleh tuh dia harus cari di hutan sana, di gunung sana dia naik, terus dia harus potongin bahan ini terus dikumpulkan, terus ini dianyam sama pakai tali gini, tali mul ini, semacam tali kayak rotan juga carinya itu di hutan ini, di hutan sana di gunung ya. Ini jadi ayamnya tuh di dalam tuh dia bebas lepas ya. Jadi enak, kita nggak mikir harus dimasukkan, dikandangkan lagi atau di gimana kan, enggak, karena mereka itu di sini bebas cari makan tuh, ada urbut-urbutan, cacing macam-macam di sini ya. Kita muter aja ini, tempat kita semua ini buat dari anakku Huber nih, anakku angkat. Nah, kita muter sampai sini. Ini memang cukup luas juga rekan-rekan, lihat. Iya dah, cukup luas toh. Ini juga ini dikonfirmasikan atau direkomendasikan buat para peternak yang ternak ayam juga ya. Lumayan juga, ini juga ada ide itu, bikinlah kandang umbaran semacam kayak gini buat ternak ayam kalian, karena kalau ayam itu diumbar atau dibebaskan gini dia akan cepat gemuk dan risiko sakit itu kecil gitu loh. Terus kita juga bisa menekan pakan untuk ternak ayam juga rekan-rekan. Ini kita jalan ke sini. Ini ladang kita, istilahnya apa ya, kebun kita juga, milik kita, milik anak kita Huber atau milik kita. Terus ini seluas segini ini dah. Nah, kandangnya lihat ini. Kandangnya ini juga cukup luas, mungkin antara 3x5 kah atau 3x6 ini luasnya ini. Luas juga ini, lihat nih. Ya tahu rekan-rekan. Mereka ayam itu bebas di sini, nggak bisa kemana-mana, mereka cari makan di sini di dalam. Nanti kalau kita lepas gitu seharian penuh, nanti kalau sudah mulai gelap atau cukup mau malam gitu, mereka masuk ke dalam kandang yang utama ke sana. Terus kanan saya, sebelah kanan saya itu sudah kita bangun itu untuk kios. Nanti insya Allah itu rencana mau jualan sembako kecil-kecilan untuk masyarakat yang ada di Pikis sini. Insya Allah doain aja ya rekan-rekan ya, bisa rampung atau bisa menyelesaikan kios tersebut, karena kita juga butuh dana untuk ngisi itu juga. Ini adalah tempat kita semua ini, lihat nih. Yuk kita maju ke sana, yuk kita perlihatkan dengan rekan-rekan, dari rekan-rekan semuanya kita perlihatkan buat rekan-rekan nayak semuanya. Lah, ini adalah lahan kita atau kebun kita ya. Terus di sana itu juga itu kolam kita itu ya. Itu anak Huber mancing di sana, itu kolam kita juga sampai ke sana. Jadi dari sini batas jalan raya sana itu sampai ke sana itu miliknya anak Huber. Jadi saya di sini tetap sama dia, menetap karena dia anak angkat saya gitu rekan-rekan. Ya alhamdulillah saya sebagai seorang pendatang yang bukan asli Papua tapi menjadi
orang Papua sini. Sudah lama saya di sini. Alhamdulillah cukup lama juga ya. Dan kalau rekan-rekan tahu, kalau saya kasih tahu, kalau saya boleh ngomong, di sini di kota Wamena sini kalau ngontrak itu mahalnya minta ampun. Apalagi rumah yang gede-gede kayak gini itu, cukup kayak gini itu puluhan juta, bukan cuma ratusan ribu tapi puluhan juta per bulan. Ya, kayak kios kecil gitu kalau kita ngontrak itu 35 juta atau 40 juta itu per bulan. Iya, itu per bulan rekan-rekan. Mahal banget di sini ya. Makanya saya berterima kasih sama Allah karena saya orang Jawa tapi bisa juga menikmati atau menjadi secara nggak langsung menjadi masyarakat orang Papua yang di Wamena Piki Pesuki, karena saya punya anak angkat orang asli pribumi asli orang Wamena, orang asli Wamena, suku Dani, suku Hubula yang ada di Piki Pesuki. Yuk kita lihat ke sana lagi. Yuk kita lihat ke lokasi kita, rumah kita itu yang di depan ya. Ini di belakangnya kok. Kita lihat lewat di depan. Kita buka pintu depan. Bentar ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan Nayak yang tercinta, ini rumah kita yang terlihat dari depan ini, dari depan. Ya toh? Lah, itu motor kita yang satunya lagi itu yang ada di luar tadi. Tadi kan satu di dalam, di sini satu lagi. Jadi kita punya motor dua. Motor butut kali, tapi lumayan juga buat untuk jalan kaki ya daripada ngojek mahal. Lah, ini di sebelah kanan kita ini rumah itu juga tersambung dengan gudang khusus untuk pertanian yang ada di desa sini, di Piki Pesuki sini, karena rumah kita itu juga jadi satu dengan gudang penggilingan padi atau yang kita sebut itu di Jawa itu slab. Ini kemarin ramai juga ada masyarakat yang menggilingkan padi di sini, tapi sekarang sudah tutup ya. Nah, baru satu bulan kemarin sudah. Ini gudang juga, jadi satu dengan kita. Memang tanah ini tuh tanah resmi, tanah syahnya punyanya anak aku Huber yang diberikan dia khusus sama bapaknya, diberikan ke dia. Terus yang kita tempatin, tapi sebagian buat untuk lokasi penggilingan padi untuk masyarakat desa Pikis sini rekan-rekan. Jadi itulah yang ada di tempat kita sebenarnya. Terus ini rekan-rekan, ini adalah alat traktor yang dikasih bantuan dari pemerintah. Tapi anehnya rekan-rekan, traktor alat ini tuh kalau di sini nggak bisa berfungsi karena ini masih baru rekan-rekan Nayak yang saya cintai. Alat ini masih baru crash itu, tapi di sini nggak bisa digunakan karena kontur tanahnya itu semacam kayak lumpur. Lagian posisi lokasinya sawah itu agak ke dalam kayak apa ya, kayak belumbang gitu ya. Jadi kalau di kita di Jawa itu kan sawah itu kan sesuai datar, kayak datar gini, kayak jalan gini ya. Jadi gampang ya kalau mau bajak itu gampang. Tapi kalau di sini tidak rekan-rekan. Di sini itu semacam kayak kolam. Jadi mesin itu tuh nggak bisa. Mesin ini itu dibuat di sini nggak bisa karena kontur tanahnya sini itu kayak lumpur. Jadi ambles. Kalau dia masuk ke dalam lokasi sawah, naiknya dia nggak bisa karena sudah cukup dalam, ambles ke tanah yang lembek becek itu. Jadi tanahnya itu konturnya gembur, beda dengan yang di Jawa rekan-rekan. Makanya ini mangkrak. Ini mau dibuat nanti bisa dimodifikasi sama anakku, nggak tahu ini dibikin apa, kayak motor untuk apa itu, untuk isi ulang galon juga bisa dibikin nanti ya. Terus ini di depan itu adalah Trans Jalan Wamena Jayapura itu rekan-rekan. Ini tempat kita semua ini tempat kita, jalan di depan itu kita dari sini mungkin 50 meter itu sudah Trans tuh, sudah jalan Trans yang menghubungkan Wamena Jayapura yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi ya. Terus ini aneh rekan-rekan, unik lagi di sini di tempat kita ini banyak sekali tumbuh subur itu tanaman atau pohon tanaman hias atau bunga kertas. Lihat nih semacam gini rekan-rekan. Nah ini namanya kembang kertas atau bunga kertas, ini beraneka macam warnanya kan, bagus toh. Ini lihat nih kembang kertas ini. Di sini banyak tumbuh, gampang rekan-rekan. Di setiap orang di sini tuh, masyarakat kampung sini tuh pekarangannya ada bunga kertas karena dia tumbuh dengan sendirinya, gampang. Jadi begitu bijinya jatuh tumbuh banyak sekali di sini tuh. Jadi bunga ini bagus sekali ya, walaupun bunga ini tuh istilahnya ringkeh ya.
Kalau orang Jawa ringkih itu mudah layu, mudah mati, tapi dia tumbuhnya cepat lagi. Ya, di sini itu banyak sekali mereka itu buat pekarangan, di pekarangan itu buat tanaman hias di depan-depan. Nah, ini juga masih wilayah tanah kita, tanah anakku. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Kalian semua sudah lihat kan tadi kan gimana tempatnya Ikhwan yang ada di sini, yang sederhana dan sangat murah meriah, sederhana, tidak ada sesuatu yang menarik tapi nyaman. Oke, baiklah, itu tadi adalah tempat Ikhwan bersama anak angkat yang ada di Papua sini. Besar harapan saya, semoga saja tayangan ini bisa menjadi contoh bagi kita semuanya dan diambil yang positifnya sudah, rekan-rekan semua yang saya sayangi. Ya, diambil positifnya buat pelajaran bagi kita untuk hidup yang selanjutnya. Oke, Ikhwan cukupkan sekian dulu video ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share serta bunyikan lonceng karena semua itu adalah gratis alias tidak bayar dan tidak dipungut biaya. Oke, salam jumpa lagi dengan Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nayak. Wah 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 wah.